Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas materi kelas 11 ya, kurikulum 2013 semester 1, yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, silakan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di komen. Baik, kita langsung saja ke materinya. Oke, di sini ada suhu ya. Suhu itu adalah tingkat atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Nah, alat ukur suhu itu disebut dengan termometer. Nah, seperti kita sudah tahu bahwa termometer atau skala termometer yang sudah kita ketahui di SMP itu ada 4, sampai dengan sekarang pun masih ada 4 ya. Oke, nih ada Celsius, kemudian Fahrenheit, kemudian Kelvin, kemudian Reaumur ya. Posisi nggak masalah ya. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa Celsius kemudian Reaumur ya, tapi nggak jadi masalah. Oke, untuk kita ketahui juga bahwa Celsius itu memiliki titik bekunya adalah 0 derajat Celsius, kemudian titik didihnya itu adalah 100 derajat, sedangkan Fahrenheit itu 32 derajat dan titik didihnya adalah 212 derajat. Kemudian Kelvin di 273, di atasnya 373. Kalau Reaumur itu 0 derajat sampai dengan 80 derajat. Nah, karena ada perbedaan skala. Nah, kalau kita pengen menyamakan skalanya, maka kita harus menghitung ya, bagaimana cara menyamakannya atau mengkonversikannya. Nah, ada caranya nih. Kalian nggak perlu menghafalkan rumusnya ya. Kalian cukup hafalkan titik bekunya sama titik didihnya. Jadi titik beku dari masing-masing Fahrenheit ini berapa? Itu. Jadi kalian hafalkan aja. Caranya nih, lihat. Pertama dari C dikurangi dengan 0, lihat. C kurangi 0 per 100 kurangi 0. Jadi dari tengah ke bawah, atas ke bawah. Persamaannya gitu. Lihat, C kurangi 0 per 100 kurangi 0. Ya. Kalau untuk menghitung Fahrenheit berarti F kurangi 32, kemudian 212 kurangi 32. Gitu. Kemudian Kelvin juga sama. K kurangi 273, kemudian 373 kurangi 273 ya. Kalau Reaumur berarti Reaumur yang di tengah kurangi yang bawah, R kurangi 0, kemudian atas kurangi bawah, 80 kurangi 0. Nih kayak gini, R kurangi 0, 80 kurangi 0, maka didapatlah persamaan ini gitu ya. Jadi ini persamaannya nih, kalian nggak perlu ngapalin rumus ini ya. Jadi caranya tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah gitu. Lalu gimana kalau misalkan kita ada sebuah X termometer, kita nggak tahu nih termometer ini nggak memiliki skala apapun, tapi pengen dikonversikan ke termometer yang ada. Contoh gini, misalkan nih ada termometer X pengen dikonversikan ke termometer Y gitu. Maka rumusnya yang ini, TX min XB, ini juga sama nih, lihat. TX min XB, tengah kurangi bawah, kemudian atas kurangi bawah. Persamaannya gitu. TX min XB, XA min XB. Lihat. TX min XB per XA min XB. Sama juga. TY min TB per YA min YB. Itu ya. Mudah ya. Oke, selanjutnya di sini ada pemuaian zat. Nah, kita tahu ya kalau misalkan semua benda sepertinya akan memuai ketika dipanaskan dan akan menyusut ketika didinginkan, gitu ya. Walaupun ada yang nggak bisa menyusut ya, atau tidak bisa memuai, ada juga ya, tapi nggak semuanya. Jadi namun ada benda yang bisa memuai dan bisa juga menyusut. Nah, kebetulan untuk materi ini adalah pemuaian. Jadi yang dibahas tentang pemuaian. Pertama, ada pemuaian panjang. Nah, untuk menghitung delta L atau pertambahan panjang awal dikali dengan koefisien panjangnya dikali dengan perubahan suhunya.
ya. Ini untuk menghitung pertambahan panjangnya berarti, atau panjang akhir ya. Panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah dengan perubahan panjang. Ini L0 tambah delta L. Begitu pun dengan pemuaian luas. Delta A sama dengan, jadi pada dasarnya persamaannya sama, cuman beda huruf aja nih. Lihat, ini delta L, di sini delta A. Ini L1, di sini A1. Ini L0, di sini A0, ya. Semuanya sama. Kemudian ini koefisiennya alfa, sedangkan di sini beta. Nah, kalau di luas itu beta itu sama dengan 2 kali alfa, sedangkan kalau di volume itu gamma ya. Ini gamma ya. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Tuh. Lanjut ya. Kemudian ada kalor nih. Nah, ini kalor sepertinya sudah dipelajari juga ya di kelas 9. Tapi ini lebih mendalam lagi. Kalau kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Itu disebutnya kalor. Jadi kalor itu adalah energi. Energinya apa? Panas, ya. Jadi kalor ini menghasilkan energi panas dari tinggi ke rendah, gitu. Nah, untuk menghitung kalor ada 3 rumusnya. Q sama dengan MC delta T, kemudian Q sama dengan C yang besar ya. Bedakan nih C kecil dengan C besar. Kalau C kecil itu adalah kalor jenis. Kalau C besar adalah kapasitas kalor, ya. Kemudian ada Q ml ya, kumel. Kalau saya biasa menghafalkannya kumel ya. Nah, ini apa namanya? Keterangan-keterangannya, ini rumusnya ya. Kemudian ada asas Black. Asas Black ini ditemukan oleh Joseph Black ya, namanya Joseph Black. Jadi mengemukakan bahwa jumlah kalori yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalori yang diterima oleh benda bersuhu rendah. Gitu. Jadi secara matematis jumlah kalori yang lepas itu akan sama dengan jumlah kalori yang diterima. Apa yang dilepas itulah yang akan diterima juga, ya. Kemudian ada suhu campuran nih. Suhu campuran itu adalah suhu yang dihasilkan benda yang berbeda suhu yang telah mencapai kesetimbangan termal. Nah, ini rumusnya nih. Ini L itu maksudnya lepas ya. Jadi massa lepas, C lepas, delta TL itu T lepas. Ini T1L itu suhu yang pertama yang lepas. Kalau TC itu campuran ya. TC itu campuran. Jadi suhu campuran. Ini juga suhu campuran. Kalau T1T berarti suhu yang pertama yang diterima. Gitu. T besar ini terima ya. Oke. Kalau ada grafik perubahan wujud ya, dari es ke air biasanya ya, dari es ke air itu kita harus menghitung berapa jumlah kalori yang dibutuhkan biasanya. Kalau dari proses A sampai B, maka rumus yang digunakan adalah Q sama dengan MC delta T. Jadi kalau yang naik kayak gini nih, ini naik kan, ini juga sama naik. Jadi proses AB sama dengan proses CD. Naiknya berapa gitu. Jadi kalorinya rumusnya sama ya, MC delta T. Sedangkan kalau yang datar di BC dengan DE itu rumusnya kumel. Tapi kalau sudah lewat dari 100 derajat, biasanya kan kalau sudah 100 derajat itu sudah menjadi air es. Kalau es itu kan kalau udah nyampe 100 derajat pasti udah jadi air. Nah, kalau lewat dari 100 derajat biasanya sudah menjadi uap. Makanya untuk menghitung kalorinya kalau lewat dari 100 derajat maka Q sama dengan MU atau massa dikali dengan kalor uap ya, uapnya berapa gitu ya. Selanjutnya ini ada perpindahan kalor nih. Perpindahan kalor itu ada 3. Pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi ini merupakan perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan molekul-molekulnya. Jadi ini rumusnya nih. Jadi maksudnya perpindahan molekul-molekul itu tanpa disertai perpindahan molekul-molekul itu maksudnya gini. Kalau kalian memegang besi yang dipanaskan, kan si apinya jauh di ujung sini, tapi yang panas justru di sebelah sini juga kerasa kan ya, di ujung tangan sini tuh kerasa. Padahal yang dibakar adalah ini. Nah, jadi artinya apinya itu bergerak ke arah sini, panasnya itu ya. Tapi tanpa ada perpindahan molekul gitu. Artinya tuh nggak habis gitu. Si besinya tuh kan nggak kebakar, nggak habis kebakar.
kalau konveksi ini perpindahan molekul. Jadi coba lihat kertas ini. Ketika dibakar kan habis, kemudian si molekul udaranya atau molekul asapnya itu kan berpindah dari sini muncul ke sebelah sana. Ya, itu konveksi. Nah, ini rumusnya, ini keterangannya. Ya. Kemudian kalau radiasi itu adalah pancaran atau radiasi itu adalah pancaran perpindahan kalor tanpa melalui medium. Contohnya matahari ke kita tanpa ada medium kan terasa panas. Atau api juga ketika kalian berkemah itu kan sering membakar kayu atau biasa disebut dengan api unggun. Nah, itu kan panas api unggun itu nyampe ke badan kita, padahal jauh gitu. Ya, itu disebutnya dengan radiasi. Nah, ini persamaannya ya. Oke, saya kira cukup sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Oh iya, soal tentang suhu dan kalor ini akan saya bahas di sesi tanya semesta ya. Jadi sesi tanya semesta ini merupakan sesi khusus untuk jawab soal. Kalau sesi sekarang ini sesi pembahasan materi saja, jadi full materi tanpa ada contoh soal ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.